Bayangkan sebuah tembok raksasa yang membentang melintasi gunung-gunung terjal, padang pasir yang tandus dan lembah-lembah sunyi. Panjangnya lebih dari 21.000 km, cukup jauh untuk mengelilingi setengah dunia. Inilah The Great Wall of China, atau yang kita kenal sebagai Tembok Besar Cina, salah satu karya manusia paling megah dan saksi bisu dari ribuan tahun sejarah dan perjuangan. Tembok Besar Cina bukan cuma dinding panjang yang menjulang tinggi. Ini adalah simbol peradaban, kekuatan militer, dan ketekunan manusia. Tembok ini membentang dari Sanhaiguan di tepi Laut Bohai sampai Jiayuguan di Provinsi Gansu, menjadikannya struktur terpanjang yang pernah dibangun oleh manusia. Struktur utamanya terdiri dari tembok pertahanan, jalur lintasan kuda, menara pengawas, benteng, dan gerbang pengontrol. Bagian-bagian ini memiliki fungsi vital, dari memantau musuh, menyimpan senjata, hingga mengatur perdagangan dan imigrasi. Meskipun disebut The Great Wall, ini sebenarnya bukan satu tembok tunggal, melainkan rangkaian berbagai tembok dan benteng yang dibangun selama berabad-abad oleh dinasti yang berbeda-beda. Proyek ini dimulai sejak abad ke-13 sebelum Masehi dan terus berkembang hingga abad ke-17. Tujuan utamanya adalah satu, melindungi negeri Cina dari serangan suku-suku nomaden di utara, seperti Xiongnu dan Mongol. Tapi peran tembok ini terus berubah dari pertahanan militer menjadi alat pengawasan perbatasan dan pengontrol jalur perdagangan jalur sutra. Jejak sejarah tembok besar bisa kita tarik sejak periode negara-negara berperang, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Saat itu, tujuan negara feodal besar seperti Qin, Zhou, dan Wei membangun benteng-benteng untuk melindungi wilayah mereka. Tapi dinding-dinding ini belum saling tersambung. Barulah pada abad ketiga sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang, sang penyatu Tiongkok, memerintahkan agar tembok-tembok ini digabungkan menjadi satu pertahanan raksasa. Ini bukan pekerjaan mudah. Ratusan ribu pekerja dikerahkan, tentara, petani, bahkan narapidana. Banyak yang meninggal karena kondisi kerja yang ekstrim. Tapi hasilnya sebuah tembok monumental yang jadi tonggak sejarah pertahanan negeri. Setelah dinasti Qin runtuh, dinasti Han melanjutkan proyek besar ini. Fokus mereka bukan hanya pertahanan, tapi juga melindungi jalur sutra, jalur perdagangan penting yang menghubungkan Cina dengan Asia Tengah dan Eropa. Pada era Han, tembok diperpanjang hingga ke wilayah Gansu dan Xinjiang. Batu bata dan batu mulai digunakan untuk memperkuat struktur, walaupun sebagian besar tetap menggunakan tanah yang dipadatkan. Pada masa ini, tembok bukan hanya benteng fisik, tapi juga simbol kendali dan kehadiran kekuasaan negara. Pembangunan terbesar terjadi pada masa dinasti Ming, sekitar abad ke-14. Setelah berhasil mengusir Mongol dan menggulingkan dinasti Yuan, para pemimpin Ming sadar mereka butuh pertahanan yang lebih kuat dari sebelumnya. Maka dimulailah proyek pembangunan ulang dan perluasan tembok besar secara besar-besaran. Inilah masa kejayaan tembok besar seperti yang kita kenal sekarang. Dibangun dari batu bata, kapur, dan desain arsitektur yang jauh lebih kuat. Menara pengawas diposisikan pada interval teratur. Asap dan api jadi media komunikasi untuk mengirim sinyal ancaman. Lebar dinding mencapai 6 meter, cukup luas untuk pasukan dan kuda berjalan. Tembok benar-benar menjadi tulang punggung pertahanan negeri. Ketika dinasti Qin berkuasa di abad ke-17, fokus pertahanan mulai berubah. Bangsa Machu yang mendirikan Qin telah menaklukkan wilayah utara, termasuk tempat asal para penyerang sebelumnya. Tembok tidak lagi jadi prioritas. Alih-alih membangun kembali tembok, mereka menciptakan sistem parit dan pagar yang disebut Willow Palisade di Manchuria, lebih berfungsi sebagai pengendali populasi dan perlindungan sumber daya alam. Sementara itu, bagian-bagian tembok mulai dibiarkan rusak. Erosi alam, pencurian batu bata oleh warga untuk membangun rumah, dan minimnya perawatan membuat tembok besar perlahan-lahan menghilang. 5 fakta menarik tentang tembok besar Cina. Nama asli dalam bahasa Mandarin, tembok besar disebut Changcheng yang berarti tembok panjang, atau Wanli Changcheng yang berarti tembok sepanjang 10.000 li. Dibangun selama 2000 tahun.
Proyek pertama dimulai sekitar 771 sebelum Masehi dan terus berkembang hingga abad ke-17. Dinasti Ming menghabiskan sekitar 200 tahun untuk membangun bagian terkuat yang kita kenal sekarang. Panjang resmi, total panjang tembok besar mencapai 21.196 km termasuk dinding parit dan penghalang alam. Bagian terkenal berasal dari dinasti Ming, sekitar 8.850 km. Dari total panjangnya dibangun pada masa Ming. Bagian ini juga yang paling sering dikunjungi wisatawan. 1/3 sudah hilang. Sayangnya, lebih dari 30% tembok telah rusak atau hilang. UNESCO memperingatkan bahwa jika tidak dilestarikan, banyak bagian akan lenyap dalam beberapa dekade ke depan. Tembok besar Cina bukan sekedar dinding batu yang membelah negeri. Ia adalah simbol peradaban, kerja keras, dan sejarah panjang bangsa dari tangan-tangan manusia ribuan tahun yang lalu. Lahirlah mahakarya yang kini jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Terima kasih sudah menonton. Ikuti kami terus untuk mendapatkan video menarik lainnya.